يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. Intinya tuh sebenarnya kalau kita mau jualan itu kita yakin sama produk kita, percaya diri. Mau orang bilang ih rasanya biasa aja, enggak enak, pokoknya enak ini maksa apa itu biasa aja Mi, kayak yang enggak pokoknya enak gitu. Kalau kata suami aku enak, kalau kata anak aku enak, pede, jadi nawarinnya enak. Kalau bukan kita yang pede untuk nawarin, siapa lagi? Jangan malu ibu-ibu. Nah jangan lupa riset produk sesuai market. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka momen ini nih, riset ini yang suka diabaikan. Padahal ini sebenarnya penting, nggak penting. Udah jago bikin kue, udah bisa ngitung HPP, tapi nggak riset. Nanti salah target market. Misalnya, ibu-ibu udah bikin kue enak banget kayak gini. Udah nentuin HPP, aku udah yakin harga 185 udah untung. Jualnya di mana? Di depan sekolah. Nggak sesuai. Anak sekolah beli nggak? Nggak beli. Riset, di mana nih kira-kira aku jual harga segini tuh cocok. Oh, coba aku masukin ke perusahaan. Aku bundling, aku kasih hampers. Riset kecil-kecilan itu penting. Ibu-ibu mau jualan di depan SD, aku mau bikin donat. Donatnya nggak usah yang premium, kalau Ami ajarin premium. Aku pakai margarin aja deh. Toppingnya aku kasih coklat aja. Harga 2.000. Jualan di depan sekolah. Cocok nggak? Cocok. Itu pentingnya riset. Harus tahu target marketnya gitu ya. Jadi dibilang penting nggak penting, tapi harus dilakuin. Kalau nggak sama aja bohong. Punya resep yang enak, pinter ngitung HPP, jago promosi, tapi salah tempat, sama aja bohong ya. Nah lalu nih aku yang pertama aku bilang aku coba dari buka PO. Jadi selama 5 tahun aku jualan, aku buka PO setiap minggu rutin. Nggak pernah aku skip, kecuali memang urgent banget anakku masuk rumah sakit, baru aku skip. Tapi selama 5 tahun setiap minggu aku selalu rutin jualan. Kayak orang enak-enak kayaknya gitu. Nggak tahu jualan. Jualannya lagi. Iya, nggak apa-apa. Kita jualan halal. Mau sampai orang bosan juga biarin aja. Jadi open PO simple ala mama, bisa modal HP. Kayak HP aja cukup. Misalnya hari Senin, ibu-ibu bilang, aku buka PO untuk pengiriman di weekend. Menunya ini. Close PO-nya nanti di hari Rabu ya, karena hari Kamis Jumat aku produksi. Terus begitu, selama 5 tahun Bu, aku kayak gitu, nggak pernah skip. Ya Allah mungkin juga melihat usahanya ya, seberapa besar usaha kita, seberapa besar juga kita berdoa sama Allah untuk dimudahkan semuanya. Akhirnya bisa kayak sekarang. Yang penting konsisten. Yang kedua, upload di WA Story, di WA, IG, dan FB. Semuanya pakai WA, IG ada, FB ada, Story enggak semuanya. Iya. Kadang-kadang. Kalau lagi bebikinan di Story ini ibu-ibu, orang tuh mau proses, mau tahu prosesnya lagi apa. Kira-kira Ami kalau nuang garam kayak gimana ya tangannya? Begini kah? Mau begini kah? Dilempar kah gitu kan, storyin aja gitu. Kadang orang nggak cuma mau tahu kamu jualan apa, jadi nggak cuma produk jadinya yang di storyin, tapi proses di belakang itu. Ibu-ibu belanja ke pasar, storyin aja belanjaannya, siap-siap storyin semuanya. Makanya kalau follower aku yang dari zaman dulu tuh tahu aku naik motor, depan bawa anakku yang ketiga, aku gendong, tengah anakku yang kedua, belakang anakku yang pertama, naik motor, itu aku storyin Bu, biar orang tahu aku bikin ini sendiri, segininya lah aku jualan gitu. Sambil ngurus anak bisa gitu, bukan perkara mau pamer, tapi orang kadang mau melihat prosesnya, bukan hasil jadinya gitu. Padahal sih ya kalau hasil jadi ya itu biasanya aku posting terakhir. Cuman begitu hasil jadinya aku posting, view-nya nggak sebanyak orang ngeliat proses aku produksi. Misalnya taruh handphone sini, sandarin, ibu packing, itu yang ngeliat banyak gitu. Jadi apapun itu storyin aja. Tapi jangan yang joget-joget ya Bu. Proses jualan itu nggak bisa jadi uang soalnya kalau joget-joget ya. Kita proses jualan aja. Yang ketiga, tawarin ke grup atau komunitas. Ibu-ibu anaknya 1, grup kelas 1. Anaknya 2, grup kelas 2. Anaknya 7, grup kelasnya 7. Masa nggak ada yang nyangkut jualan? Iya kan? Aku anaknya 3, grup kelas aku 3 Bu. Jadi ya kalau misalnya mau ditawarin di grup-grup ibu-ibu kan banyak ya. Itu baru grup sekolah. Ya, belum grup angkatan. Grup SMA, SMP, SD. Ibu-ibu mah rajin banget emang punya grup.
belum grup pengajian, belum banyak lah, tawarin, nggak usah malu, di mana aja jualan. Terus jangan lupa dijual dengan harga 2-3 kali lipat dari modal. Ini sebenarnya opsional. Tapi sebenarnya dalam bermuamalah di Islam boleh kita ngambil untung sampai 100%. Nggak masalah. Asal tidak ada penipuan, tidak membohongi, dan tidak merugikan orang. Jadi mau harga modal 100.000 kita jual 200 nggak masalah. Yang penting sama-sama Yang penting mau, sama-sama ya, ikhlas, sama-sama mau. Yang terakhir, upload testimoni secara berkala buat bangun trust. Ini senjata penting kalau ibu-ibu belum bisa pakai iklan, pakai testimoni. Ini yang aku lakuin dari pertama aku jualan 10 tahun lalu, aku rajin banget upload di story testimoni. Dulu kan aku jualan, aku uploadnya testimoni dagangan. Sekarang karena jualannya kelas, pasti aku upload testimoni orang-orang ikut kelas. Perhatikan setiap hari, pasti aku selalu upload di setiap pagi itu testimoni teman-teman yang udah ikut kelas. Yang berhasil kah, yang bisa beli inilah, yang bisa jual itu. Itu salah satu cara aku ngebangun gimana orang percaya ikut kelas aku. Oh, ada yang berhasil, gitu. Nah, ibu-ibu kalau misalnya jualan kue, ini senjata paling ampuh, testimoni orang. Yang nyobain. Yang gitu nyobain. Ya. Jangan malu setelah jualan, after salesnya tanyain ke orangnya. Gimana rasanya, apa kurangnya, apa yang harus aku perbaiki. Tapi kalau dikritik jangan ngambek. Ibu-ibu biasanya Langsung begitu. nggak mau jualan. Iya, dikritik kayaknya keasinan. Masa orang udah sesuai sama resep gitu kan. Jangan begitu. Diterima. Oh ya, lain kali aku perbaikin. Kritik tuh membangun. Jangan dikira aku kayak gini juga nggak pernah dikritik. Wah, dari yang halus sampai yang pedes juga udah diterima gitu ya. Tapi ya itulah pedagang. Kita nggak bisa menyamakan selera semua orang. Ada kalanya kita dikritik baik, ada kalanya yang nggak baik. Terima aja. Namanya juga hidup. Namanya juga Gitu. jualan. Namanya juga jualan ya. Jadi intinya jualan itu adalah sebuah proses. Ibu-ibu jalanin dengan sabar, dengan konsisten. Masalah hasil nggak usah pikirin. Itu bukan urusan kita. Itu ranahnya Allah. Jadi mau hasilnya kejual hari ini banyak atau enggak, yang penting usaha. Gitu. Aku dari dulu selalu berprinsip gitu. Jualan. Sekarang mungkin stok di toko kue kering banyak banget. Ada berapa ya? 200 lebih. Lebih. Aku nggak tahu siapa yang mau beli. Belum tahu ya. Betul kan teman-teman? Aku nggak punya list siapa yang mau beli. Tapi yang penting kita usaha. Nanti gimana Allah ngatur, rezeki kita datang gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi pamci sudah habis. Berapa kan? Namanya usaha. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Teman-teman jangan berfokus pada hasil, berfokus ya pada proses.